Ada masanya dalam hidup ketika kamu merasa stuck. Namun perlu diingat, momen ini hanyalah sesaat dan berakhir ketika kamu berhasil menemukan siapa dirimu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas fenomena terjebak dalam hidup. Apakah kamu pernah merasa pada situasi di mana kamu menjalani rutinitas yang sama terus-menerus dalam waktu yang lama? Hingga pada akhirnya, hal ini tidak lagi menarik. Kamu pergi kerja setiap hari, melakukan pekerjaan yang sama, bertemu orang yang sama, lalu pulang. Kamu makan malam, nonton TV, lalu tidur. Di akhir pekan, kamu melakukan kegiatan yang sama, entah bersih-bersih rumah, nonton serial televisi, atau pergi ke tempat saudara. Hingga suatu hari kamu bertanya, apa yang saya lakukan selama ini? Kemana saya akan melangkah? Apakah saya membuat kemajuan? Situasi ini punya banyak nama. Bagi penulis, ini artinya writer's block. Bagi pekerja kantoran, istilahnya adalah being in a rut. Bagi seorang yang berada pada usia tertentu, mereka menyebutnya sebagai midlife crisis. Walaupun terminologinya berbeda, satu benang yang sama yaitu kita merasa terjebak dalam sebuah situasi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Banyak orang pernah melalui sebuah periode di mana kamu merasa terjebak dalam hidup. Hal yang awalnya membuatmu senang dan bahagia, kini sudah tidak lagi. Alih-alih bergerak menuju tujuan yang diinginkan, kita malah merasa stagnan, terjebak di tempat kamu sekarang. Kamu merasa tidak menjalani hidup dengan maksimal. Beberapa orang mungkin bilang kepada kamu untuk tetap semangat atau meminta kamu untuk bersyukur. Tentu saja tidak ada yang salah dengan saran tersebut, tapi hal ini tidak mudah. Apa tandanya jika kamu sedang merasa terjebak? Pertama, setiap hari terasa sama. Bahkan kamu mungkin kesulitan untuk mengingat hari apa sekarang, entah hari Selasa, Kamis, dan sebagainya. Kedua, kamu hanya menjalani hari demi hari. Setiap hari, kamu tidak merasa bergairah atas apa yang kamu lakukan. Kamu hanya menjalani hari dari pagi hingga malam, lalu berlanjut keesokan harinya. Ketiga, kamu merasa hidup gini-gini aja. Kamu ingin mencoba hal baru, tapi kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu juga tahu kalau perubahan akan membuatmu lebih bahagia dalam jangka panjang. Tapi pada akhirnya, kamu tetap memilih status quo, karena kamu tidak ingin mengambil resiko gagal atau rasa sakit yang mungkin muncul. Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti membuat sebuah labirin lalu melepas tikus di dalamnya. Ketika pertama kali tikus masuk ke dalam labirin, mereka lambat dalam bergerak. Mereka bingung atas situasi tersebut, tapi ketika sebuah tujuan muncul, entah itu keluar dari labirin atau mendapatkan makanan, mereka bergerak lebih cepat. Peneliti lalu menjelaskan fenomena ini sebagai the goal gradient effect. Sebuah kecenderungan untuk mencapai tujuan meningkat ketika kita semakin dekat dengan tujuan tersebut. Ibaratnya, semakin dekat kita dalam menyelesaikan sebuah tugas, maka semakin cepat kita bergerak untuk mencapainya. Kita mungkin pernah mengalami hal ini. Bayangkan kita sedang dalam perlombaan lari dan sudah sangat lelah. Namun ketika garis finish terlihat di depan mata, tiba-tiba saja ada dorongan energi lebih untuk berlari lebih kencang. Namun ketika kita berada di tengah, justru kita melambat. Efek ini hanya berlaku ketika di awal dan di akhir. Di awal kita bergerak lebih cepat karena ada motivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita merasa segar, siap untuk bergerak, lalu melambat ketika berada di tengah, dan kembali bergerak lebih cepat ketika sebuah tujuan berada di depan mata. Efek ini tidak cuma terasa pada aktivitas fisik, tapi pada banyak aspek dalam hidup. Coba bayangkan kamu memiliki hutang kartu kredit. Di awal, kamu mungkin semangat untuk membayar karena kamu ingin keluar dari lilitan hutang. Sama halnya ketika hutang tersebut sudah mau lunas. Kamu berusaha secepat mungkin untuk membayarnya. Namun yang paling sulit adalah di tengah. Ini yang membuat seseorang seringkali merasa terjebak. Kenapa?
Mungkin alasannya ketika kita berada di tengah, tidak ada titik penanda di sepanjang perjalanan. Kita tidak tahu seberapa jauh kita melangkah, dan ketika kita dalam periode yang lama, hal ini juga bisa membuat kita demotivasi. Jadi, mungkin kita memecah sebuah target besar menjadi banyak target kecil. Hal ini membuat kita jadi semangat untuk mengerjakannya. Misalnya, kita mengubah target 1 tahun menjadi target yang lebih kecil, entah menjadi target 1 bulan atau 1 minggu. Bagaimana bila kamu beneran merasa terjebak dan tidak bisa menghasilkan apapun? Misalnya dalam kasus kamu merupakan seorang penulis. Entah kenapa kamu sedang merasakan writer's block dan tidak bisa menuliskan apapun. Padahal target untuk menyelesaikan sebuah buku semakin dekat. Mungkin kamu bisa mencoba untuk menggunakan stopwatch, lalu memasang timer 60 detik. Tentu saja ini bukan target yang ideal. Kamu ingin menulis lebih dari 60 detik. Tapi ketika kamu berada dalam sebuah situasi di mana menulis 1 kata pun menjadi sebuah pencapaian, maka mungkin cara ini bisa kamu coba. Idenya, ketika kamu berhasil menulis selama 60 detik, maka hal ini menjadi penggerak kamu untuk menulis lebih lama lagi. Entah 10 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam. Memulai sesuatu itu memang tidak mudah. Ada banyak keengganan di sana. Tapi ketika kita sudah mulai bergerak, maka selanjutnya akan jadi jauh lebih mudah. Kenapa kita merasa terjebak? Tentu saja banyak faktor. Mungkin salah satunya adalah perfeksionisme. Ada dorongan dalam diri untuk mengejar kesempurnaan. Ketika kita menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna, maka artinya kita gagal. Bayangkan ketika kamu mengerjakan sesuatu, tapi umpan balik yang kamu terima selalu negatif. Tentunya hal ini membuat kita jadi demotivasi, kan? Tapi di sisi lain, jika kita tidak menghasilkan apapun karena kita merasa karya kita masih buruk, hal ini juga membuat kita jadi demotivasi. Karena deadline semakin dekat, tapi tidak ada hasil yang berarti. Ini perangkap yang seringkali kita buat dalam mengerjakan sebuah proyek. Nah, bagaimana cara keluar dari situasi ini? Mungkin kamu bisa mencoba untuk mengerjakan tugas tersebut. Tidak peduli apakah bagus atau tidak. Nah, jika sudah, maka tahap berikutnya adalah evaluasi. Di tahap ini, kamu merapikan tugas yang sudah kamu buat, lalu membuatnya jadi lebih baik dari sebelumnya. Intinya, kita baru bisa menghasilkan sesuatu yang baik ketika kita sudah mengeluarkan semua yang buruk. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.